Gus Dur harus selalu berhitung apakah beliau akan selamat atau tidak, membuat Gus Dur memang posisinya selalu terancam. Waktu itu dengan Bill Clinton, beliau tanya itu affair-nya Bill Clinton dengan Lewinsky. Gus Dur tanya affair-nya terjadinya di mana gitu. Mungkin di sini tempatnya. Oh, Anda tahu dari mana? Aromanya. Hanya menjabat selama hampir 2 tahun, penguatan fondasi dan pilar demokrasi pada masa presidensi Gus Dur masih terasa menyangga proses demokratisasi Indonesia sampai saat ini. Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, menghapus larangan menjalankan tradisi budaya Tiongkok, dan mengganti nama Irian Jaya dengan Papua. Gus Dur juga mendorong bibit lahirnya KPK serta kelahiran lembaga-lembaga penyokong demokrasi seperti Kementerian HAM dan Lembaga Ombudsman. Dan yang terpenting, menegakkan keputusan pemisahan TNI dan kepolisian demi membangun kedaulatan masyarakat sipil. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur sedikit nyeleneh. Itu artinya dengan kekuasaan yang singkat itu berbagai lembaga struktural dibubarkan. Tapi kalau melihat dari nilai-nilai atau kulturnya itu kemudian membuka mata sebenarnya banyak orang yang esensi mana sih, misalnya penerangan, jangan sampai kemudian ada homogenitas info itu, dominasi informasi yang hanya dari satu arah saja dari pemerintah. Dalam keterangan pada DPR yang mengajukan hak interpelasi atas pembubaran kedua departemen tersebut, Gus Dur menjawab, selama Depen dan Depsos masih ada, masyarakat dan pemerintah tidak dapat sejalan. Pemerintah menjadi berkuasa dan masyarakat tidak mandiri karena dilayani terus-menerus. Gus Dur meningkatkan ekspektasi dalam semua bidang. Jadi ada paradigm shift dalam periode Gus Dur. Ekspektasi tentang reformasi, perubahan pada sistem, ada ekspektasi bahwa hak minoritas dibela, ada ekspektasi bahwa masyarakat sipil dibantu. Mau merayakan tahun baru Imlek nasional, kata Gus Dur, udah lama kan, 30 tahun lebih, kata dia. Ayo udah rayain 2 kali, ngomong Gus sekali aja kita nggak punya duit, apalagi 2 kali, kata Gus. Ya udahlah, kalian udah 30 tahun nggak mengadakan, yang wajar lah 2 kali, makanya diadakanlah tahun baru Imlek nasional. Bicara misalnya soal Konghucu, teman-teman Tionghoa, Imlek segala macam, itu juga maknanya banyak sekali. Bagaimana negara itu bisa hadir, gitu ya, melindungi dan mengakui hak-hak warga Tionghoa itu supaya setara dengan yang lain, gitu. Yang kedua, secara kultural itu kan kemudian pengakuan itu benar-benar masuk sampai ke lubuk hati teman-teman Tionghoa paling dalam. Itu memulihkan sebenarnya, memulihkan harkat dan martabat kawan-kawan Tionghoa sebenarnya. Gus Dur dengan pendekatan kulturalnya mendekati teman-teman Papua, bahkan kemudian mengembalikan dari Irian Jaya jadi Papua, itu kan pengakuan yang luar biasa dari seorang kepala negara terhadap eksistensi kawan-kawan Papua. Yang kedua adalah soal bendera, bintang kejora. Gus Dur kan dengan tegas, bendera bintang kejora boleh dikibarkan sepanjang itu di bawah merah putih. Karena bagaimana juga Gus Dur mengakui bahwa bintang kejora itu adalah bendera kultural. Sayangnya memang legasi seperti itu belum banyak dikerjakan oleh penerusnya, itu untuk soal kultural itu, dialog damai, semua spektrum kelompok masyarakat ditemui Gus Dur, diajak dialog begitu. Saya kira itu yang menjadi sangat kaya itu di situ. Hari ini sosok Gus Dur masih dirindukan.
Pemikirannya masih relevan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini. Di tengah politik identitas yang makin menjadi, korupsi yang tak berhenti, meningkatnya intoleransi, dan demokrasi yang mengalami stagnansi. Dan saya kira dalam beberapa hal pasti akan kecewa juga Gus Dur melihat keadaan sekarang. Kalau Gus Dur masih ada, akan mengkritik kemunafikan, akan kritik terhadap orang yang selalu cepat membenci, tidak mau mendengar, tidak mau memahami, tidak mau menghormati. Bagi Gus Dur, ini merupakan intinya agama yang murni. Kita harus saling mencintai. Dan kalau ada orang yang menyalahgunakan agama dan sentimen agama untuk untung di politik, pasti akan dikritik. Ya, jadi intoleransi, kemunafikan, kekejaman dan segalanya tidak disukai dan akan dikritik. Dan Gus Dur akan mengambil resiko untuk menyampaikan apa yang memang benar ke publik, gitu. Tanpa kemudian dia takut akan kehilangan jabatan, terus kemudian diserang banyak orang, dicaci maki, tidak akan memikirkan itu. Karena yang terpenting adalah mereka yang sedang lemah dan dilemahkan itu harus dimanusiakan. Itu yang saya kira kalau Gus Dur ada pasti akan melakukan hal-hal tersebut. Gus Dur itu sangat teguh memegang prinsip politik kemanusiaan itu. Gus Dur kan sering menyampaikan lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Politik itu jalan untuk mewujudkan martabat kemanusiaan. Kedua, khususnya intoleransi. Gus Dur itu dari awal agak mengecilkan arti kekuatan-kekuatan Islam radikal itu. Agak mengecilkan karena kesadaran bahwa Gus Dur bagian dari kekuatan Islam akomodatif, Islam inklusif, Islam toleran, Islam yang mengamalkan rahmat bagi semesta alam. Lalu kalau orang-orang itu akan merusak Indonesia, maka Gus Dur akan berperang lah itu. Gus Dur menginstruksikan ini begini, lebih secara sosial dan kultural, tidak dengan cara-cara militer. Dikalahkan dari sudut itu. Ini yang tidak dilakukan.